warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ini kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Punya. Saya Maria Filipi Viola. Saya Tia. Saya Baca. Sini kami akan berdiskusi tentang materi fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan. Misi utama dari sebuah institusi Total Quality Management atau TQM adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Organisasi pendidikan yang unggul adalah organisasi yang dapat menjaga hubungan dengan pelanggannya dan memiliki obsesi terhadap mutu. Mereka mengakui bahwa perkembangan sebuah institusi bersumber pada kesesuaian layanan dengan kebutuhan pelanggan. Mutu harus sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan. Nah, fokus terhadap pelanggan saja bukan berarti telah memenuhi tuntutan dan persyaratan mutu terpadu. Organisasi TQM memerlukan strategi yang berjalan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Lembaga pendidikan menghadapi tantangan yang cukup besar dalam hubungan dengan para pelanggan. Pelanggan memiliki fungsi yang unik dalam menentukan mutu apa yang mereka terima dari lembaga pendidikan. Sebagian besar pelanggan pada mulanya tidak menerima informasi yang cukup tentang layanan yang ditawarkan dan apa hal yang mengidentifikasikan mutunya. Nah, selain itu, harapan pelanggan sangat beraneka ragam dan terkadang bertentangan dengan satu sama lain. Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus pelanggan merupakan salah satu bagian dalam organisasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Saya akan melanjutkan materi yaitu B, konsep pelanggan. Pelanggan adalah organisasi atau orang yang menerima produk dari organisasi lainnya. Langganan termasuk klien,
pemakai akhir, pengecer, penerima, kegunaan organisasi, dan pembeli. Hal senada disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pelanggan adalah orang dalam kurung tempat yang mempunyai hubungan tetap dalam hal jual beli sebagai pengguna produk. Cip Jono dan Diana berpendapat pelanggan merupakan orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses menghasilkan produk, sedangkan pihak-pihak yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum tahap proses menghasilkan produk disebut sebagai pemasok berdasarkan pandangan tradisional. Pelanggan dan pemasok merupakan entitas eksternal. Kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan tentang harapannya, apakah telah sesuai atau melebihi dari yang diharapkan terhadap suatu organisasi. Disimpulkan, kepuasan pelanggan adalah sejauh mana kinerja produk memenuhi harapan pemakai. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan pelanggan, maka pembelinya tidak puas. Bila prestasi sesuai atau melebihi harapan, maka pembelinya merasa puas. Adanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu menurut Hijiptono adalah 1. Terjalin hubungan yang harmonis antara organisasi dan pelanggan. 2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. 3. Mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. 4. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut, word of mouth, yang menguntungkan bagi organisasi. 5. Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan. Dan yang keenam, laba yang diperoleh dapat meningkat. Fokus pada pelanggan menurut International Standard Organization 2000 ialah top manajemen harus menjamin persyaratan atau keinginan pelanggan yang ditetapkan dan dipenuhi tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan. Fit dalam gestos dan dipenuhi tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ritchie dalam Quotes dan David 1904 mengemukakan karakteristik organisasi yang sukses dalam membentuk fokus pada pelanggan. Yang pertama itu visi, komitmen, suasana. Manajemen menunjukkan bergabung baik dalam kata dan tindakan, bahwa pelanggan itu penting bagi organisasi. Organisasi memiliki komitmen besar terhadap kepuasan pelanggan dan kebutuhan pelanggan lebih diutamakan dari kebutuhan internal organisasi. Salah satu cara untuk menuju komitmen itu adalah menjadikan fokus pada pelanggan sebagai faktor dalam pertimbangan kenaikan pangkat, buka kurung itu promosi dan kompensasi. Yang kedua itu penjajaran dengan pelanggan. Organisasi yang bersifat consumer driven menyesuaikan dengan perubahan selera pelanggan, menjajarkan diri dengan para pelanggan. Hal ini tercermin dalam beberapa hal, yaitu A. Pelanggan berperan sebagai penasihat dalam penjualan barang dan pelayanan. B. Itu pelanggan tidak pernah dijanjikan sesuai yang lebih daripada yang dapat diberikan. C. Pegawai memahami atribut produk yang paling dihargai pelanggan. D. Itu masukan dan umpan balik daripada pelanggan dimasukkan dalam proses pengembangan produk atau pelayanan. Tiga, kemauan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan pelanggan. Organisasi yang bersifat customer driven selalu berusaha untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan para pelanggannya. Hal ini tercermin dalam hal yaitu, yang pertama, keluhan pelanggan dipantau dan dianalisa. Yang kedua, selalu mengupayakan adanya umpan balik dari pelanggan. Yang ketiga, organisasi berusaha mengidentifikasi dan menghilangkan prosedur dan sistem internal yang tidak menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, yang keempat,
Manfaat informasi dari pelanggan. Organisasi yang bersifat customer driven tidak hanya mengumpulkan umpan balik dari pelanggan, tetapi juga menggunakan dan menyampaikan kepada semua pihak yang membutuhkan dalam rangka melakukan perbaikan. Pemanfaatan informasi pelanggan ini tercermin dalam hal yaitu semua pegawai memahami bagaimana pelanggan menentukan kualitas. Yang kedua, pegawai pada semua level diberi kesempatan untuk bertemu dengan pelanggan. Yang ketiga, pegawai mengetahui siapa yang menjadi pelanggan sesungguhnya. Yang keempat, organisasi memberikan informasi yang membantu terciptanya harapan realistis kepada para pelanggan. Prinsip dasarnya ialah janjikan apa yang bisa diberikan, tetapi berikan lebih dari apa yang dijanjikan. Yang kelima, pegawai dan manajer memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Lima, mendekati para pelanggan. Berdasarkan pendekatan TQM, tidak cukup bila organisasi hanya pasif dan menunggu umpan balik yang disampaikan oleh pelanggannya. Berbagai bidang yang kompetitif menuntut pendekatan yang lebih aktif. Mendekati pelanggan berarti melakukan hal-hal yaitu A. Memudahkan pelanggan untuk menjalankan bisnis. B. Berusaha untuk mengatasi semua keluhan pelanggan. C. Memudahkan pelanggan dalam menyampaikan keluhannya, misalnya melalui telepon, surat, dan datang langsung. 6. Kemampuan, kesanggupan, dan pemberdayaan pegawai. Pegawai diperlukan sebagai profesional yang memiliki kemampuan dan diberdayakan untuk menggunakan pertimbangan sendiri dalam melakukan hal-hal yang dianggap perlu dalam rangka memuaskan kebutuhan pelanggan. Hal ini berarti setiap pegawai memahami produk atau jasa yang mereka tawarkan dan kebutuhan pelanggan yang berkaitan dengan produk tersebut. Ini juga berarti bahwa pegawai diberi sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 7. Penyempurnaan produk dan proses secara terus-menerus. Organisasi yang bersifat customer driven melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk secara terus-menerus memperbaiki produk dan proses yang menghasilkan produk atau jasa tersebut. Pendekatan ini diwujudkan dalam hal yaitu A. Kelompok fungsional internal bekerja sama untuk mencapai sasaran bersama. B. Praktik-praktik terbaik yang berkaitan dengan bidang pendidikan dipelajari dan dilaksanakan. C. Waktu siklus riset dan pengembangan secara terus-menerus dikurangi. D. Setiap masalah diatasi dengan segera. E. Investasi dalam pengembangan ide-ide inovatif dilakukan. Ketujuh karakteristik tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dan membentuk fokus pada pelanggan. Pada tahap awal, setiap organisasi perlu melakukan analisis diri. Dalam analisis ini akan ditentukan karakteristik mana yang sudah dan belum ada dalam organisasi. Organisasi perlu mewujudkan karakteristik yang belum ada tersebut sehingga fokus pada pelanggan dapat terbentuk. Misi utama dari sebuah institusi total quality management atau TQM adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Terus, organisasi pendidikan yang unggul adalah organisasi yang dapat menjaga hubungan
dengan pelanggannya dan memiliki obsesi terhadap mutu. Jadi tuh mereka tuh pengen meningkatkan lagi mutu yang mereka miliki. Nah itu mereka mengakui bahwa perkembangan sebuah institusi bersumber pada kesesuaian layanan publik dengan kebutuhan pelanggan. Itu harus sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan. Sesuai kita bacakan di kopi ini, sesuai nggak sih dengan harapan kita? Misalnya kan harus dingin, masa kita makan es dingin dikasihnya panas, itu kan tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Selain itu tuh fokus terhadap pelanggan ini bukan berarti tuh cuma memenuhi tuntutan dan persyaratan mutu terpadu. Organisasi TKI memerlukan strategi yang berjalan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, pelanggan memiliki fungsi yang unik dalam menentukan mutu apa yang mereka terima dari lembaga. Sebagian besar pelanggan pada mulanya tidak menerima informasi yang cukup tentang layanan yang ditawarkan dan hal apa yang mengidentifikasikan dirinya. Selain itu, harapan para pelanggan itu sangat beraneka ragam. Maka fokus pada pelanggan merupakan salah satu bagian dalam organisasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, Bang Lukis, gimana nih Bang tentang konsep pelanggan nih Bang? Sambil menunggu Jeffrey di sini saya ingin bertanya, pelanggan itu memiliki fungsinya apa saja? Oh, pelanggan itu memiliki fungsi, misalnya kan, ini beli produk kita kan kalau menurut kita kan produk ini pastilah bagus kan. Jadi dengannya adanya pelanggan, kita tahu pelanggan ini berkomentar gimana sih dengan produk kita, sesuai nggak sih? Pasti kan antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lain itu berbeda kan pendapatnya. Nah, inilah fungsi dari pelanggan untuk sebuah perusahaan itu untuk meningkatkan mutunya dari komentar-komentar dia, bisa melalui surat atau sekarang kan udah tanggung ini, pasti kita suka kayak nyebarkan profesional ya. Itu Mario. Sorry, Sun. Sorry, Sun. Kita ada laporan belum? Sorry, Sun. Konsep pelanggan. Omong kuat HP aku lupa. Baca penjelasan yang apa sih? Baca. Pelanggan adalah organisasi atau orang yang menerima produk dari organisasi pemerintah. Pelanggan termasuk klien, yaitu pemakai akhir, manajer, penerima kegunaan organisasi. Dan pemilih masih ada disebutkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia bahwa pelanggan mempunyai hubungan tetap di dalam hal berdiri sebagai pengguna produk. Bagian C.
Kualitas yang direktur dan biara ditentukan oleh pelanggan. Oleh karena itu, hanya dengan memahami proses dan pelanggan, maka organisasi dapat menyadari dan menghargai makna kualitas. Semua usaha manajemen dalam TKM diarahkan untuk tujuan yaitu terciptanya kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan merupakan menerima hasil kerja suatu organisasi, sehingga mereka lah yang dapat menentukan kualitas kita itu seperti apa, dan hanya mereka yang dapat menyampaikan apa dan bagaimana kebutuhan kita. Hal ini merupakan pedoman disinilah slogan kualitas dimulai dari pelanggan. Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dan harapan. Dengan demikian, harapan pelanggan melatar belakangi mengapa dua organisasi pada yang sama dapat dilakukan oleh pelanggan dalam konteks kepuasan pelanggan. Umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya. Harapan mereka dibentuk oleh pengalaman pembelian dahulu dengan tontonan dan kewenangan serta janji dari organisasi tersebut. Sudah? Selanjutnya, adanya kepuasan pelanggan dapat menjadi manfaat, yaitu yang pertama, terjalin hubungan yang harmonis antara organisasi dan pelanggan. Yang kedua, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. Ketiga, mendorong loyalitas pelanggan. Keempat, membentuk reputasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi usaha. Lima, reputasi bisa menjadi baik di mata pelanggan. Dan yang keenam, laba yang diperoleh dapat meningkat. Sudah lanjut. Di sini kan ada ungkapan ada tangan itu yang pertama itu pada visi, kedua itu ada komitmen dan suasana. Kami menunjukkan bahwa beda kita dan menjelaskan bahwa pelanggan itu penting bagi organisasi. Organisasi memiliki komitmen besar terhadap kepuasan pelanggan dan kebutuhan pelanggan lebih diutamakan dari kebutuhan internal organisasi. Salah satu cara untuk memastikan komitmen itu adalah menjadikan fokus pada pelanggan sebagai partner utama. Jadi kalau salah satu itu kan kayak kita fokuskan kepada pelanggan. Berarti pelanggan itu adalah partner utama dalam pertimbangan kenaikan pelanggan, kompensasi atau kompensasi. Yang kedua itu penjajaran dengan pelanggan. Organisasi yang bersifat konsumer dan human menyesuaikan dengan kebutuhan selera pelanggan. Menyedarkan dirinya dengan para pelanggan. Hal ini lebih penting dalam beberapa hal, yaitu yang pertama itu pelanggan kemudian sebagai penyelesaian dalam penjualan barang dan pelayanan. Yang B itu pelanggan pelanggan tidak pernah dijanjikan sesuatu yang lebih daripada yang akan diberikan. Yang C itu pegawai memahami arti produk yang paling dihargai pelanggan. Dan yang terakhir itu memastikan masukan atau umpan balik dari pelanggan dalam proses penanganan atau pelayanan.
berarti kita harus memenuhi apa yang pelanggan itu inginkan. Ini